Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Seno. Kali ini gua bakal ngasih tahu apa aja kegunaan dari keril. Mungkin dari teman-teman pendaki yang masih awal ataupun awam, semoga obrolan sih kayak vlog bakal bermanfaat untuk kalian yang mendaki dari awal. Oke, kita mulai. Gua perkenalkan dulu, ini adalah keril Array. Keril Array modelnya Bintan, kapasitas 40 sampai 5 liter. Jadi Bintan itu ada 40/5, 50/5, 60 sampai 70/5. Jadi tergantung selera, nggak tergantung selera juga sih. Sebenarnya kapasitas itu tergantung kalian berada di gunung ketinggian berapa. Contoh 40 itu cukup untuk gunung atau perjalanan 2 hari 1 malam. Nah, sedangkan yang 70 liter itu untuk gunung yang perjalanannya mencapai kurang lebih 5 sampai 4 harian. Jadi harus dipersiapkan benar-benar ya. Jangan sampai mendaki itu cuma ikut-ikutan, nggak boleh, oke? Jadi harus safety. Oke. Ini keril Bintan. Keril Bintan ini keluaran Array, baru ya, model baru, dan itu paling laris juga. Nah, ini harganya itu untuk 40/5 sekitar 649. Dan kalau yang 70 liter itu kurang lebih 995.000. Nah, di sini, nah Bintan ini bahannya nilon ya. Jadi ada nilon, ada polister, tergantung model. Nah, kegunaannya itu pertama kita mulai dari atas ya. Nah, ini di atas ada resleting. Ini kantong. Nah, kantong ini biasanya buat perintilan-perintilan kayak pisau, korek, dan lain-lain. Tapi diutamakan itu ada di jas hujan. Kenapa jas hujan? Karena kalau misalnya sewaktu-waktu dalam perjalanan mendaki itu hujan di tengah jalan, nah jas hujan ini gampang ditaruh atas biar gampang dikeluarin. Jadi jas hujan intinya di paling atas, jangan ditaruh di tengah ataupun di bawah, karena nanti bakal ngerepotin kalau kita dalam posisi hujan di waktu perjalanan. Itu di atas bisa taruh kompor juga bisa, sebenarnya flysheet juga bisa, tergantung selera kalian. Nah, terus di bagian samping ini adalah kantong. Pasti kalian tahu kan, ini kantong. Jangan disarankan tuh membawa gas saat selesai melakukan transportasi jarak jauh. Karena saya pernah mempunyai pengalaman waktu itu berangkat ke suatu gunung, terus di bis ditaruh gas portable, terus toto pas sampai tempat tujuan gasnya udah habis. Ternyata itu gasnya itu kepencet sama barang-barang lain gitu. Jadi bisa buat taruh aqua ya. Terus di sini ada bagian bawah. Bagian bawahnya ada kantong. Kantong ini biasanya berfungsi buat supaya teman-teman pendaki nggak ribet ngambil barang dari bawah. Jadi ada sebagian keril yang nggak ada kantongnya, tapi ada juga yang ada kantong bagian bawah. Jadi memudahkan kalian buat ngambil barang yang berada paling bawah. Jadi nggak usah ribet-ribet ngambil dari atas. Cukup dari bawah, tergantung model, brand dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga di bagian bawah ini dia bisa di-scut, bisa juga dilepas, itu tergantung selera Anda. Nah, bagian bawah ini biasanya diisi oleh sleeping bag. Kenapa sleeping bag? Karena sleeping bag itu jarang dikeluarin, karena sleeping bag dipakai saat waktu kita tidur. Nah, makanya sleeping bag ditaruh di bawah. Setelahnya mungkin kayak alat masak dan lain-lain. Kecuali kalau misalnya kalian berangkat sendiri, itu membutuhkan keril yang kapasitasnya lumayan besar ya, 80 liter lah, karena bisa ada sleeping bag, matras, nesting, tenda, dan lain-lain, dan itu pun memakan tempat yang cukup banyak. Oke. Di bawah itu sleeping bag. Ini ada skatnya ya, jadi tergantung selera Anda. Nah, terus di bawah ini ada kayak cantelan nih. Jadi untuk teman-teman yang biasanya itu kita berangkat cukup, pulangnya malah lebih banyak bawaannya. Jadi ini enggak solusi sih. Ini tempat kayak misalnya tuh baju kotor. Kalau misalnya teman-teman bisa mempackingnya secara rapi dan benar, mungkin nggak bakal bisa. Tapi untuk teman-teman yang pemula,
kalau misalnya barang lebihan ini bisa digantung nih. Biasanya ini buat plastik, kresek, terus sama barang baju-baju kotor. Oke. Di bagian samping. Nah, untuk bagian samping, Bintan ini ada kantongnya. Jadi kantong nembus ke dalam. Jadi kalau Bintan ada dari atas, dari samping, sama dari bawah. Gak semua carrier sih, ini yang saya baru tahu baru Bintan doang. Jadi kelihatan mempermudah kita untuk mengambil barang, gak ribet-ribet dari atas. Oke. Terus di samping kanan ini ada lubang H2O. Apa itu H2O? H2O itu semacam kantong plastik, kantong air yang bisa disebut juga namanya water bladder. Water bladder itu ada beberapa ukuran, 2 liter, 5 liter, 2 liter, 5 liter. Jadi tergantung selera Anda mau pakai berapa liter. Jadi itu water bladder itu fungsinya untuk minum, tapi dia langsung ke mulut kita, jadi pakai selang, nggak perlu pakai botol gitu. Jadi dia water bladder taruh dalam. Nah, ini lubangnya buat selang menuju ke mulut kita. Oke, kita pindah ke belakang, back system. Back system untuk Bintan ini sudah menggunakan jaring, namanya air flow system. Jadi macem-macem back system di carrier ya, apapun brandnya, apapun modelnya, jadi macam beda-beda. Kalau di Bintan ini sudah memakai jaring. Kenapa jaring? Karena kalau jaring itu nggak memudahkan, supaya bagian punggungnya itu nggak kelihatan, ada anginnya. Jadi kayak ventilasi, semacam ventilasi agar bagian pundak nggak terlalu nggak terlalu lepek kan. Biasanya kalau misalnya yang busa itu kan nempel untuk badan, terus jadi bajunya lepek banget kan. Jadi kalau ini supaya adem gitu ya di punggung gitu. Oke. Dan ini juga ada kerangkanya, frame. Jadi framenya ini elastis. Framenya elastis ada 2. Dan dia permanen, nggak bisa dicopot. Ada sebagian carrier yang framenya itu bisa dicopot, tapi kalau Bintan nggak bisa dicopot. Oke. Di bagian samping ini ada kantong. Ini kantong biasanya buat perintilan juga, buat tali pusik, buat kiso bisa, buat korek bisa, tergantung kalian maunya gimana. Yang penting barangnya tuh kecil-kecil. Ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan juga ada. Oke. Terus di bagian tali pundak ini ada perekat buat di dada dan di perut. Jadi ini supaya kalau barang kita banyak ini nggak goyang-goyang carriernya, terus juga memudahkan meringankan beban tuh. Dan yang di dada ini biasanya carrier yang di dada buat kelikannya ini dia sudah ada fluid. Bang, kenapa kok ada fluidnya? Ya biasanya itu memudahkan kalau misalnya kita para pendaki awal ataupun yang ketinggalan. Ini tuh buat petanda kalau kita tuh ketinggalan. Jadi untuk pendaki yang udah duluan bisa nungguin kita gitu. Ini semacam SOS sih. Tuh. Ini lumayan penting. Di sini juga ada sangketan buat selang water bladdernya. Paling itu aja sih kegunaannya. Hampir sama dengan carrier lainnya, paling dari bahan dan mungkin ada beberapa item yang beda dengan model-model carrier lainnya. Hampir seluruhnya kegunaannya sama carrier, tapi paling model-modelnya dan bahan-bahannya hampir. Tuh. Paling itu aja info dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau mendaki selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan, jaga jarak di waktu Covid ini. Jangan lupa jangan tinggalkan sampah, jangan tinggalkan apapun selain bijak. Oke? Jangan jadikan gunung menjadi tempat dugem, karena gunung itu dijadikan tempat buat meditasi untuk menghilangkan penat di waktu keramaian kota. Tuh. Paling itu aja, semoga bermanfaat. Yang mau nanya-nanya silakan. Yang saya akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Oke.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.